Novel Kaisar Surgawi memasuki part yang ke-14 dengan judul Saat Ini Adalah Janji-Janji Kosong. Selamat mendengarkan cerita novel naratif audio fiksi bela diri ini. Kaisar Surgawi 14. Tak lama setelah mereka bertiga meninggalkan kediaman keluarga Li, suara derap kaki kuda yang cepat tiba-tiba terdengar dari belakang. Sebuah suara yang familiar memanggil, "Tuan Muda Keenam, Tuan telah mengutus saya untuk mengantar Anda." Li Longsing berbalik dan melihat Wu Bing, orang kepercayaan Li Tiexin, sedang mengendarai kereta kuda mewah untuk menyusul. Sebenarnya, tidak perlu repot-repot. Li Longsing menggelengkan kepalanya. Ia mengerti bahwa ini adalah cara Li Tiexin untuk menunjukkan niat baik kepadanya. Wu Bing tersenyum, "Ini permintaan Tuan, silakan naik kereta, Tuan Muda Keenam." "Baiklah, ayo masuk." Li Longsing menggendong Xiao Yu dan menaiki kereta kuda bersama Paman Dong. Wu Bing menarik kendali, dan kereta kuda langsung menuju Akademi Dao Pertempuran. Xiao Yu mengangkat tirai, dengan penasaran melihat keluar. Paman Dong duduk bersila dan mulai berkonsentrasi pada kultivasinya. Li Longsing juga mengeluarkan sebuah buku dan mulai membacanya sekilas. Buku ini adalah pengantar Akademi Dao Pertempuran. Ia akan memasuki akademi, dan Li Longsing ingin mempelajari lebih lanjut tentangnya sebelumnya. Li Longsing membaca dengan sangat cepat, membaca sekilas halaman demi halaman. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia selesai membaca buku itu. Buku itu secara garis besar memperkenalkan sejarah Akademi Dao Perang, termasuk para dekan, instruktur, dan murid-muridnya di masa lalu. Namun, mereka yang tercantum adalah orang-orang yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi Akademi. Semua orang ini akhirnya memasuki Sekte Dao Perang, sekte di balik akademi tersebut, untuk studi lebih lanjut. Li Longsing memejamkan mata, tenggelam dalam pikirannya. Melalui buku itu, ia mengetahui bahwa Akademi Dao Perang sebenarnya didirikan untuk memasok bakat bagi Sekte Dao Perang. Setiap 3 tahun, Akademi Dao Perang mengadakan kompetisi akbar. Siapapun yang berusia di bawah 30 tahun, terlepas dari status atau jabatan, dapat berpartisipasi. 10 teratas, berdasarkan peringkat mereka, dapat memasuki Sekte Dao Perang. Lebih lanjut, Akademi Dao Perang tidak hanya ada di kerajaan yang tetapi juga di beberapa negara tetangga. Sesekali, akademi dari berbagai negara akan berkumpul untuk kompetisi persahabatan guna menentukan peringkat. Mereka yang berperingkat lebih tinggi tentu akan menerima lebih banyak sumber daya dari Sekte Dao Perang. Para dekan akademi peringkat bawah akan menerima hukuman berat. Jika mereka terus-menerus berada di peringkat bawah, mereka akan dipecat sepenuhnya. Buku itu diakhiri dengan pujian yang berlebihan terhadap Akademi Dao Pertempuran, mengklaim bahwa masuk ke Akademi Dao Pertempuran akan menjadi awal dari peningkatan pesat dalam hidup seseorang. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa mencapai peringkat 10 besar dalam kompetisi 3 tahunan dan bergabung dengan Sekte Dao Pertempuran akan menjadi keberuntungan yang luar biasa, membawa kejayaan bagi leluhur seseorang. Li Longsing, tentu saja, mencemooh semua ini. Sekuat apapun Sekte Dao Pertempuran, dia tidak peduli. Bahkan teknik kultivasi yang dipraktikkan oleh pemimpin Sekte Dao Pertempuran tidak dapat dibandingkan dengan kitab suci kekacauan miliknya sendiri. Teknik rahasia yang unik, bab alkimia, bab pemurnian badan, surga yang melahap dan rakus, dan seterusnya, jauh melampaui Sekte Dao Pertempuran dengan pesat. Mengingat hal ini, mengapa Li Longsing harus bergabung dengan Sekte Dao Pertempuran dan terikat oleh batasan dan perintahnya? Tujuan utamanya adalah menyelidiki dalang di balik insiden itu. Siapapun orangnya, Li Longsing akan membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Dalam lamunan, kereta kuda itu tanpa sadar telah tiba di tujuannya. Suara Wu Bing terdengar dari luar, "Tuan Muda Keenam, kita sudah sampai." Li Longsing melihat melalui tirai yang diangkat Xiao Yu dan melihat Akademi Dao Pertempuran tak jauh dari sana. 4 huruf besar berlapis emas bersinar terang di bawah sinar matahari, memberikan kesan hikmat dan bermartabat. Wu Bing berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan Muda Keenam, akademi ini memiliki peraturan bahwa kereta kuda tidak diperbolehkan masuk, jadi saya hanya bisa mengantar Anda sampai sejauh ini. Mohon maafkan saya." Li Longsing, Xiao Yu, dan Paman Dong turun dari kereta kuda dan melambaikan tangan, "Kembalilah sekarang, dan ucapkan terima kasih kepada pamanmu untukku." "Baiklah, selamat tinggal Tuan Muda Keenam." Wu Bing membungkuk dan melaju pergi. Di gerbang akademi, para penjaga tampak berat,
seperti penjaga sekte besar. Dua baris pemuda berjubah luar murid akademi berdiri di sana bagai tombak, mata mereka waspada mengamati orang-orang yang lewat. Melihat Li Longsing dan rekan-rekannya mendekat, salah satu pemuda segera melangkah maju dan bertanya tanpa ekspresi, "Siapa di sana?" Li Longsing tidak menjawab, melainkan mengeluarkan token identitasnya dan menyerahkannya. Melihat token instruktur, ekspresi pemuda itu berubah, dan ia tersenyum patuh. "Jadi, Anda instrukturnya, ya?" Token ini dikeluarkan oleh Departemen Alkimia Akademi. Seluruh Akademi Dao Perang terbagi menjadi 3 cabang utama. Departemen Dao Perang, Departemen Dao Terlarang, dan Departemen Alkimia. Di antara ketiga cabang ini, para instruktur Departemen Alkimia memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada 2 departemen lainnya. Inilah kekuatan para alkemis. Mereka dihormati kemanapun mereka pergi. Li Longsing mengambil kembali token itu dan berkata kepada pemuda itu, "Ini pertama kalinya saya ke sini. Saya tidak tahu di mana Departemen Alkimia. Bisakah Anda menunjukkan jalannya?" Mata pemuda itu berbinar, dan ia mengangguk tanpa ragu, "Silakan, instruktur." Dipimpin oleh pemuda itu, Li Longsing dan rekan-rekannya memasuki Akademi Dao Perang dan menuju Departemen Alkimia. Akademi Dao Perang sangat indah, dengan pepohonan yang rimbun dan bunga-bunga yang bermekaran, bagaikan taman raksasa. Bangunan-bangunan megah bagai istana terhampar di antara pepohonan. Pemuda itu, dengan senyum ramah, bertanya sambil berjalan, "Instruktur, ini pertama kalinya Anda di akademi ini. Anda pasti belum begitu familiar dengan akademi ini. Maukah Anda saya perkenalkan sebentar?" Li Longsing tersenyum, "Baiklah." Pemuda itu langsung bersemangat dan mulai berbicara dengan fasih. Akademi Dao Perang kami terbagi menjadi 4 wilayah utama, timur, selatan, barat, utara, dan selatan. Apa yang dikatakan pemuda itu, tentu saja, tidak ditemukan di buku. Melalui penjelasannya, Li Longsing memperoleh pemahaman umum tentang tata letak Akademi Dao Perang. Akademi Dao Perang terbagi menjadi 4 wilayah utama, timur, selatan, barat, dan utara. Wilayah Timur, Akademi Dao Perang. Akademi ini terutama mengajarkan Dao Perang dan seni bela diri, dan juga merupakan area terbesar di seluruh akademi, dengan murid inti serta murid dalam dan luar yang berjumlah sekitar 3.000 orang. Wilayah Selatan, Akademi Dao Terlarang. Akademi ini mengajarkan batasan dan ilusi akademi. Jumlah muridnya juga cukup banyak, lebih dari 1.000. Distrik Barat, Akademi Alkimia. Akademi ini mengajarkan alkimia, tetapi memiliki jumlah murid paling sedikit di antara ketiga cabangnya, hanya sekitar 200. Distrik Utara adalah kediaman para petinggi akademi, dekan, wakil dekan, dan instruktur semuanya tinggal di sini. Setelah menyelesaikan penjelasannya, pemuda itu tersenyum dan bertanya, "Instruktur, Anda ingin pergi ke Akademi Alkimia dulu, atau ke kediaman saya?" "Antar saya ke kediaman saya dulu." "Baik, Pak, silakan." Sekitar sebatang dupa kemudian, pemuda itu mengantar Li Longsing ke kediamannya. Distrik Utara terdiri dari istana-istana independen, tidak luas, hanya setinggi 2 lantai, tetapi dekorasi interiornya sangat mewah. Li Longsing dengan santai mengeluarkan pil pengumpul Qi kelas 3 dan menyerahkannya kepada pemuda itu. "Terima kasih atas kerja kerasmu." "Ah, terima kasih banyak, instruktur." Pemuda itu menerima pil itu, berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan gembira. Diam-diam ia berpikir bahwa para instruktur Akademi Alkimia memang kaya dan berkuasa, dan dengan senang hati menawarkan pil pengumpul Qi yang berharga. Perlu diketahui bahwa pil kelas 3 seperti pil pengumpul Qi umumnya hanya tersedia untuk murid inti dan murid dalam. Dia, seorang murid luar, tidak memenuhi syarat. "Hari ini sungguh berharga, pergilah." Pemuda itu membungkuk dalam-dalam lagi dan pergi dengan gembira. Li Longsing tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, ini akan menjadi rumah baru kita. Paman Dong, Xiaoyu, kalian masing-masing pergi dan pilih kamar." "Oke, kakak." Xiaoyu tersenyum dan berlari ke atas. "Paman Dong tidak bergerak." "Paman Dong, kenapa kau tidak pergi?" Paman Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Dimanapun kau tinggal, Tuan Muda, aku akan tetap di sampingmu." "Haha, baiklah." Li Longsing memilih kamar tidur utama di lantai pertama. Setelah menetap, Li Longsing meninggalkan kediamannya dan menuju Akademi Pertempuran Distrik Timur. Ia akan mencari Tan Qian-Qian. Li Longsing menyusuri jalan setapak yang dipagari pepohonan, angin sepoi-sepoi bertiup. Ia mengenakan jubah putih yang dijahit sendiri oleh Tan Qian-Qian, meskipun sederhana,
jubah itu pas di badannya, menonjolkan sosoknya yang tinggi dan tampan. Sepanjang jalan, banyak murid perempuan akademi melihat Li Longsing dan mata mereka berbinar, tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali. Mereka tiba di area tempat Akademi Dao Pertempuran berada. Li Longsing menghalangi jalan seorang murid perempuan. "Permisi, di mana kelas murid inti?" Murid perempuan itu sedikit tersipu saat melihat Li Longsing yang tampan dan menunjuk ke arah timur, sambil berkata, "Jalan lurus saja, melewati 3 istana, lalu belok kanan, itu aula seni bela diri tempat murid inti belajar." "Terima kasih." Li Longsing melangkah maju. "Hei, tunggu sebentar." Melihat Li Longsing hendak pergi, murid perempuan itu menjadi cemas dan mengumpulkan keberanian untuk menghalangi jalannya. "Ada yang lain?" tanya Li Longsing bingung. Murid perempuan itu menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan bertanya, "Bolehkah aku bertanya namamu? Apakah kamu juga murid Akademi Dao Perangku?" Li Longsing tersenyum, "Namaku Li Longsing, tapi aku bukan murid Akademi Dao Perang." "Lalu siapa kamu?" murid perempuan itu mendesak. "Aku dari Akademi Dao Pil," kata Li Longsing, lalu melangkah pergi. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba ia mendengar suara murid perempuan itu di belakangnya. "Halo, adik junior dari Akademi Dao Pil, namaku Li Danhua. Apakah kamu ada waktu luang malam ini? Aku ingin mengundangmu makan malam." Li Longsing terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ia diam-diam mengumpat dalam hati, "Sial, suasana di Akademi Dao Perang terlalu terbuka." Ia tidak menjawab, tetapi mempercepat langkahnya dan bergegas pergi. Melihat sosok Li Longsing yang menghilang, Li Danhua menangis. Pada saat ini, sesosok badan yang cantik mendekat dan menatap Li Danhua, bertanya, "Adik junior Li, mengapa kamu menangis?" Li Danhua tiba-tiba menghambur kepeluhan sosok itu, air mata mengalir di wajahnya. "Wah, kakak senior Liu, aku diremehkan lagi." Liu Yanran sangat marah mendengar ini. "Kau murid inti Akademi Dao Pertempuranku, salah satu dari 10 jenius teratas, siapa yang berani meremehkanmu? Cepat katakan, aku akan membalaskan dendammu." Li Danhua menggelengkan kepalanya, suaranya bergetar karena air mata. "Sudahlah, dia tidak meremehkanku dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Memangnya kenapa kalau aku sedikit jelek? Tapi aku punya bakat yang sangat tinggi dan kultivasiku juga tidak lemah, kenapa orang-orang itu tidak menyukaiku?" "Siapa nama orang itu?" tanya Liu Yanran. "Dia bilang namanya Li Longsing." Apa? Li Longsing." Wajah cantik Liu Yanran berubah drastis, dan kebencian yang mendalam terpancar di matanya. "Adik junior, seperti apa rupa orang itu? Bisakah kau ceritakan tentang dia?" Li Danhua mengangguk dan menjelaskan secara umum penampilan Li Longsing. Mendengar ini, Liu Yanran langsung menggertakkan gigi dan berkata, "Jadi, kutu kupret itu. Saudari Li, jangan tertipu oleh kutu kupret tak berperasaan itu. Selain tampangnya, dia sama sekali tidak berguna, hina, tak tahu malu, dan berkarakter keji, jelas bukan pasangan yang cocok untuknya." "Ah!" Mulut Li Danhua ternganga karena terkejut. "Apakah saudari Liu mengenalnya?" Gigi Liu Yanran terkatup rapat. "Kenal dia? Sejujurnya, aku dulu tunangannya. Tapi kutu kupret tak berperasaan itu bertemu dengan wanita yang lebih cantik dariku dan meninggalkanku, dengan kejam memutuskan pertunangan, membuatku benar-benar terhina. Terus terang, jika aku tidak kalah, aku pasti sudah mencabik-cabiknya." Wajah Li Danhua berubah, ia berhenti menangis, dan berkata dengan penuh kebencian, "Jadi, yang memutuskan pertunangan itu kutu kupret itu?" Liu Yanran mengangguk tegas, "Ya, itu dia." Setelah mengatakan itu, ia merendahkan suaranya dan berkata, "Adik Li, pria seperti itu tidak tahu kau sedang patah hati. Lupakan saja dia." Li Danhua berkata dengan nada kesal, "Tidak mungkin, kutu kupret itu berani meremehkanku. Aku tidak akan pernah memaafkannya." Liu Yanran diam-diam merasa senang. Li Danhua bukan hanya anak ajaib dari Akademi Dao Pertempuran, tetapi juga memiliki dukungan yang sangat kuat. Dengan bantuannya, Li Longsing pasti bisa diberi pelajaran yang baik. Memikirkan hal ini, ia sangat gembira, tetapi di permukaan, ia tetap tenang dan berpura-pura khawatir, menasihati, "Adik Li, kurasa kita sebaiknya lupakan saja, kutu kupret itu adalah keturunan langsung dari keluarga Li, dan kekuatan tempurnya tidak buruk. Kita tidak perlu memprovokasi dia." Li Danhua mendengus dingin, memangnya kenapa kalau dia keturunan langsung dari keluarga Li? Bibiku masih seorang permaisuri kekaisaran. Lain kali aku bertemu dengannya,
aku pasti akan menghajar kutu kupret itu sampai babak belur dan membuatnya meremehkanku serta mengabaikanku. Adik junior memang sangat mendominasi, tapi ingat, kau tidak boleh memberitahunya bahwa aku sudah memberitahumu tentang pertunangan yang dibatalkan. Aku takut dia akan melakukan sesuatu padaku. Liu Yanran tersenyum dalam hati. Jangan khawatir, aku tahu. Li dan Hua mengangguk tegas. Li Longsing, dasar kutu kupret, tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Li Longsing berdiri di pintu masuk aula seni bela diri dan bersin. Ia tidak menyangka bahwa sekadar menanyakan arah akan menyebabkan kekacauan seperti ini. Li Longsing mengeluarkan token identitasnya sebagai instruktur dari Akademi Pemurnian Pil dan berhasil memasuki aula seni bela diri. Aula seni bela diri itu sangat luas, terbagi menjadi 3 area utama. Murid luar, murid dalam, dan murid inti. Berbagai instruktur mengajarkan mereka teknik bertarung dan seni bela diri. Li Longsing langsung menuju ke area murid dalam. Area itu penuh sesak dengan orang-orang, perkiraan kasar menunjukkan tidak kurang dari 300 orang. Seorang instruktur tua berambut putih, dengan suara menggelegar, sedang mengajarkan seni bela diri tingkat kuning. Li Longsing masuk melalui pintu belakang, melepaskan indera kedewaannya untuk mencari Tan Qian-Qian di antara kerumunan. Namun, setelah mencari secara ekstensif, ia tidak dapat menemukan jejaknya. Li Longsing diam-diam mendekati seorang murid dan berbisik, "Adik junior, apakah kau tahu kemana Tan Qian-Qian pergi?" Murid laki-laki itu segera menatap Li Longsing dengan waspada. "Lihat, siapa kau baginya, apa maumu?" Li Longsing menjawab, "Aku kakak laki-lakinya." Mendengar ini, wajah murid laki-laki itu berseri-seri gembira, menjadi sangat antusias. "Jadi kau kakak laki-laki Qian-Qian." Sejujurnya, Qian-Qian tidak datang belajar hari ini, sepertinya dia pergi bersama teman-temannya. "Qian-Qian," mata Li Longsing menunjukkan ekspresi aneh. Murid laki-laki itu melirik instruktur yang mengajar seni bela diri di depan dan menjelaskan dengan suara rendah, "Apa kau tidak tahu? Tan Qian-Qian sekarang adalah salah satu dari 3 wanita cantik di Akademi Zandao kita, seorang dewi di hati banyak orang." "Begitu, lalu, apa kau tahu kemana Qian-Qian pergi?" Murid laki-laki itu menggelengkan kepalanya. "Kurasa aku dengar Qian-Qian dan temannya pergi ke Jubinlou untuk makan malam." "Oh begitu, terima kasih." Li Longsing pergi diam-diam melalui pintu belakang. Ia bergumam pada dirinya sendiri, gadis itu, kenapa dia makan di luar saat jam belajar? Li Longsing menghentikan seorang murid di pintu masuk aula seni bela diri dan menanyakan arah ke Jubinlou. Murid itu dengan santai menunjuk ke kanan. "Lihat, itu dia, Jubinlou adalah restoran terbesar di Akademi Zandao kita. Harganya tidak murah. Sobat, kalau kau mau makan di sana, sebaiknya kau bawa koin perak yang cukup." "Hah, kenapa dia pergi?" Murid laki-laki itu bergumam pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan mendapati Li Longsing sudah pergi. "Jubinlou, ini adalah restoran terbesar dan terbaik di Akademi Zandao, tempat para instruktur dan siswa berkumpul untuk makan dan bersosialisasi. Meskipun para kultivator dapat berpantang makan, bahan-bahan di Jubinlou semuanya adalah harta karun alam berkualitas tinggi, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Tentu saja, biayanya tidak murah, sekali makan saja bisa mencapai puluhan ribu dolar perak. Mereka yang bisa masuk ke Akademi Zandao tentu saja tidak kekurangan uang. Bahkan belum siang, dan banyak siswa sudah makan di lantai pertama Jubinlou." Li Longsing mengamati area tersebut dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa Tan Qian-Qian tidak ada di lantai pertama. Maka ia segera pergi ke lantai 2. Lantai kedua dan ketiga semuanya merupakan ruangan pribadi. Li Longsing harus mencari ruangan demi ruangan begitu sampai di lantai 2. Setiap ruangan pribadi dilindungi oleh batasan, dan Li Longsing akan membutuhkan waktu untuk masuk dengan indera ilahinya. Di lantai 3, di ruangan pribadi paling kanan, Tan Qian-Qian sedang duduk di meja bundar, tampak sedikit gelisah. Di sebelahnya ada seorang siswi berpenampilan biasa saja, Hu Fei. Hu Fei adalah temannya, dan pesta makan malam ini diselenggarakan oleh Hu Fei. Tan Qian-Qian awalnya tidak ingin datang, tetapi ia tidak bisa menahan bujukan Hu Fei yang gigih dan terpaksa setuju. Namun begitu tiba, ia langsung menyesalinya. Karena sudah ada orang lain yang menunggu di ruang pribadi. Pria yang duduk di hadapannya berusia sekitar 20 tahun, mengenakan jubah brokat mahal. Meskipun tampan, wajahnya pucat, dan ia tampak terlalu menikmati kenikmatan. Terutama sepasang matanya yang tajam,
yang membuat Tan Qianqian merasa sangat tidak nyaman. Hu Fei, sebaiknya aku pergi dulu. Tan Qianqian berdiri. Ia tidak menyukai pemuda di hadapannya, hanya menatapnya saja membuatnya merasa tidak nyaman. Hu Fei segera meraih lengannya, Qianqian, Tuan Muda Sen dengan baik hati mengundang kita makan malam hari ini, jangan mengganggu. Tan Qianqian mengerutkan kening, aku tidak enak badan, aku harus kembali dulu, lepaskan. Hu Fei tidak punya pilihan selain melepaskannya. Tan Qianqian bergegas menuju pintu kamar pribadi. Namun, tiba-tiba, beberapa sosok menghalangi jalannya. Mereka semua adalah pelayan yang dibawa oleh Tuan Muda Sen, dan masing-masing sangat kuat. Yang terkuat di antara mereka sebenarnya adalah seorang ahli alam transenden tingkat 7. Apa yang kau inginkan? Ekspresi Tan Qianqian berubah, dan ia bertanya dengan nada kesal. Pria kekar di alam transenden tingkat 7 itu dengan dingin memerintahkan, duduk. Tan Qianqian membalas dengan marah, aku bilang aku sedang tidak enak badan dan ingin kembali. Pria kekar itu berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda mengundangmu makan malam karena dia sangat menghargaimu, jangan tidak tahu berterima kasih. Kau, Tan Qianqian sangat marah. Ia berbalik dan melirik Hu Fei. Melihat Hu Fei dan Tuan Muda Sen saling berpandangan, ia langsung mengerti segalanya. Ia telah ditipu oleh Hu Fei. Tan Qianqian menatap Sen Shao dengan wajah dingin dan berkata, Sen Shao, suruh mereka minggir, aku ingin kembali. Haha, kembali. Sen Shao tiba-tiba berdiri, perlahan berjalan di depan Tan Qianqian, menatap matanya, dan berkata, hari ini aku, Sen Bing, mengundangmu makan malam. Kalau kau tidak setuju, berarti kau tidak menghormatiku. Jadi, kau harus makan, mau atau tidak. Kau, Tan Qianqian gemetar karena marah. Ia memelototi Hu Fei dan membentak, Hu Fei, kita berteman. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Hu Fei segera melangkah maju, tersenyum sambil mencoba membujuknya, Qianqian, ini hanya makan. Ayo makan. Lagi pula, Tuan Muda Sen adalah putra sulung keluarga Sen. Keluarga Sen sangat kaya di kerajaan Yan. Kita tidak akan rugi berteman dengannya. Tan Qianqian membalas dengan marah, aku tidak mau berteman dengannya. Wajah Hu Fei menjadi muram. Tan Qianqian, jangan keras kepala begitu. Sen Bing juga tersenyum sinis. Tan Qianqian, apa kau tahu akibatnya menyinggung perasaanku, Sen Bing? Tan Qianqian berkata dengan dingin, aku tidak mau makan denganmu. Suruh orang-orangmu minggir. Kutu kupret, kau tidak tahu apa yang baik untukmu, geram Sen Bing, menghentakkan kakinya. Di bangku di sampingnya, bangku itu hancur berkeping-keping. Ia melotot tajam ke arah Tan Qianqian dan berkata, jangan pikir kau bisa bersikap sok kuat di depanku hanya karena kau cantik. Aku akan bertanya sekali lagi, kau setuju atau tidak? Aku tidak setuju. Tan Qianqian mengucapkan kata-kata itu, berjalan melewati para pelayan, dan menuju pintu. Ia tahu bahwa pesta hari ini sama sekali tidak menyenangkan. Jika ia benar-benar makan, ia mungkin akan jatuh ke dalam perangkap Sen Bing. Melihat Tan Qianqian bertekad untuk pergi, Sen Bing pun murka. Ia selalu berhasil mendapatkan wanita yang diinginkannya. Dasar bodoh keras kepala, tangkap dia. Dengan perintah Sen Bing, pria kekar di puncak alam transenden tingkat ke-7 itu bergerak cepat, menghalangi jalan Tan Qianqian. Minggir, Tan Qianqian melambaikan tangan gioknya dan menyerang dengan telapak tangan yang ganas. Terlalu melebih-lebihkan dirimu, pria kekar itu mensibir dengan nada menghina. Seorang transenden realem tingkat ke-4, mencoba melawannya. Bukankah itu sama saja mencari kematian? Sambil tertawa, pria kekar itu juga menyerang dengan telapak tangan. Bang! Namun, setelah serangan telapak tangan itu, seluruh ruangan pribadi itu menjadi sunyi senyap. Pria kekar itu terpental mundur oleh serangan telapak tangan itu, menghantam dinding dengan keras. Meskipun Tan Qianqian juga terguncang mundur beberapa langkah, ia berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Bagaimana mungkin? Sen Bing terkejut. Bukankah Tan Qianqian baru berada di tingkat ke-4 Transcendent Realm? Bagaimana mungkin ia bisa menangkis seorang ahli puncak tingkat 7 dengan satu serangan telapak tangan? Saat itu, Hu Fei berbicara dari samping, Tuan Muda Sen, aku lupa memberitahumu, meskipun ranah jalang ini tidak tinggi, fisiknya sangat istimewa, dan kekuatan tempurnya juga luar biasa kuat. Tampar, Tuan Muda Sen menamparkan Hu Fei dengan marah, Jalang, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Aku tidak tahu kalian akan bertindak hari ini.
Hu Fei berjuang untuk berdiri, menutupi wajahnya dan berbicara dengan nada kesal. Sen Bing memelototi Tan Qianqian dengan tajam dan berkata, "Jalang, aku tidak menyangka kau punya kemampuan. Pantas saja kau berani tidak menghormatiku. Tapi, dengan begini, kau tetap tidak akan bisa keluar dari kamar pribadi ini hari ini." Begitu selesai berbicara, Sen Bing mengangkat tangannya dan berteriak, "Semuanya, serang bersama, hancurkan dia." "Baik, Tuan Muda." Seketika, semua pelayan beraksi, menyerbu ke arah Tan Qianqian. Jumlah mereka lebih banyak, dan 4 di antaranya berada di alam transenden. Meskipun Tan Qianqian cukup kuat, ia kurang berpengalaman dalam bertempur. Ia pun terpaksa mundur. Ia menghantamkan telapak tangannya ke jendela di belakangnya, mencoba menerobos. Namun, saat menyerang, ia terkejut. Badannya bergetar hebat, dan ia terhuyung mundur. Kusen jendela masih utuh, hanya kilatan cahaya yang memancar darinya. Sen Bing menyeringai jahat, "Haha, dasar jalang, aku lupa memberitahumu, untuk menangkapmu, aku sudah memasang jebakan di sini. Hari ini, kau tidak bisa kabur." Tak tahu malu, Tan Qianqian murka dan langsung menyerang Sen Bing. "Halangi dia." Sen Bing bergerak, bersembunyi di belakang para pelayan. Tingkat kultivasinya mirip dengan Tan Qianqian, keduanya berada di alam transenden tingkat keempat. Namun setelah menyaksikan kehebatan bertarung Tan Qianqian, mereka tak berani melawannya. Duar duar duar, bang bang bang. Pertarungan sengit itu pun berakhir dengan cepat. Tan Qianqian bertarung 10 lawan 1. Setelah mengalahkan sebagian besar pelayan jahat, ia disergap dari belakang oleh pria kekar di puncak alam transenden tingkat ke-7, yang langsung menghantamnya dengan telapak tangan yang kuat. "Haha, tangkap perempuan jalang itu. Aku akan memaksanya minum sebotol anggur yang khusus kusiapkan untuknya." Sen Bing menyeringai puas. Pria kekar itu langsung menjambak rambut Tan Qianqian, menyeretnya ke meja, dan mencengkeramnya rat-rat. "Haha, Tan Qianqian, kau sombong sekali, ya. Lihat saja nanti seberapa gilanya kau setelah minum anggur ini." Setelah itu, Sen Bing mengambil sebotol anggur di sampingnya dan berjalan menuju Tan Qianqian. Wajah cantik Tan Qianqian berubah drastis. Dilihat dari kata-kata Sen Bing, anggur ini pasti bermasalah. Begitu ia meminumnya, kepolosannya akan terancam. Sen Bing mengambil kendi anggur, melambaikannya di depan Tan Qianqian, dan berkata dengan seringai sinis, "Tahukah kau anggur apa ini? Ini benar-benar permata, dengan nama yang unik, bahkan wanita ganas itu gila. Aku membelinya di pelelangan dengan harga tinggi. Awalnya aku tidak bermaksud menggunakan cara ini untuk melawanmu, tapi kau terlalu tidak tahu terima kasih. Jadi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan." Ia menunjuk ke arah pria kekar itu, buka mulutnya. "Baik, Tuan Muda." Pria kekar itu meraih dagu Tan Qianqian dan dengan paksa membuka mulutnya. "Adot aku murid inti Akademi Jalur Pertempuran. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Akademi tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja," teriak Tan Qianqian, wajahnya yang cantik pucat ketakutan. "Haha," Sen Bing tertawa, mendongak. "Murid inti Akademi Jalur Pertempuran. Sangat mengesankan, ya. Oh, ku beritahu, ayahku adalah wakil presiden kehormatan Akademi. Keluarga Sen adalah keluarga pedagang kaya raya, luar biasa kayanya. Selama bertahun-tahun, mereka telah menyumbangkan sejumlah besar uang ke Akademi Dao Pertempuran, sehingga ayahnya mendapatkan gelar wakil presiden kehormatan." Mendengar ini, hati Tan Qianqian mencelos. Tak heran Sen Bing begitu percaya diri, ternyata ayahnya memegang posisi penting di Akademi. "Baiklah, setelah kita mengatakan apa yang perlu kita katakan, mari kita mulai. Sejujurnya, aku sangat menantikan untuk melihat seberapa gilanya dirimu, wanita semurni dan secantik ini, setelah minum setoples anggur ini, hahaha." Tertawa terbahak-bahak. Sen Bing langsung mengarahkan corongnya ke bibir Tan Qianqian yang semerah ceri, hendak memaksa anggur itu masuk ke tenggorokannya. Bang! Tepat saat teko anggur hendak terbalik, ledakan memekakkan telinga terdengar. Pintu yang tertutup rapat terbuka, mengirimkan pecahan-pecahan beterbangan kemana-mana, seolah-olah memiliki mata, melesat langsung ke arah orang-orang di dalamnya. "Ah!" Jeritan memenuhi udara saat para pelayan jahat itu jatuh ke tanah, menjerit. Sen Bing juga berteriak, kendi anggurnya berdenting jatuh ke tanah. Menunduk, ia melihat luha mengerikan di pergelangan tangannya, disayat sepotong kayu, darah mengucur deras. Seorang pemuda berjubah putih melangkah masuk ke ruangan. Matanya merah padam,
berkobar amarah. Saudara Li, melihat pendatang baru itu, Tan Qian bereaksi seolah-olah ia telah melihat orang yang dicintainya. Ia segera melepaskan diri dari cengkeraman pria yang tertegun itu dan berlari menghampiri pemuda berjubah putih itu, lalu menghambur ke pelukannya. Wah, Tan Qian memeluk erat pemuda itu, air mata mengalir di wajahnya. Jika Li Longsing tidak tiba tepat waktu, ia pasti sudah memotong meridian jantungnya sendiri untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Qian, jangan takut. Denganku di sini, tak seorang pun akan berani melukai sehelai rambut pun di kepalamu lagi. Li Longsing menepuk punggung Tan Qian dengan lembut, menenangkannya. Meskipun suaranya lembut, tatapannya ke arah orang-orang di ruangan itu bagaikan pisau, dingin dan mengancam. Nak, siapa kau? Beraninya kau masuk ke kamar pribadiku dan menggagalkan rencanaku, geram Shen Bing, mencengkeram pergelangan tangannya yang berdarah. Para preman itu juga bergegas berdiri, melotot tajam ke arah Li Longsing. Li Longsing tidak menjawab, tetapi dengan lembut mendorong Tan Qian dari pelukannya. Qian, minggir dulu, aku akan mengurus sampah ini dulu. Baik, Saudara Li. Tan Qian dengan patuh minggir. Li Longsing tiba-tiba mendongak, tatapan dinginnya tertuju pada Shen Bing. Apakah kau yang memaksa Qian minum? Terpaku oleh tatapan dingin Li Longsing, Shen Bing gemetar ketakutan. Namun, sekilas ia melihat pria itu, seperti bawahannya yang kekar, berada di puncak alam transenden tingkat ketujuh, dan diam-diam ia menghela napas lega. Terlebih lagi, jubah yang dikenakan Li Longsing dijahit tangan oleh Tan Qian, sederhana dan tidak mahal, semakin mengurangi kesannya terhadap Li Longsing. Anak ini pasti orang rendahan dari keluarga kecil, seorang siswa yang mengagumi Tan Qian. Memikirkan hal ini, keberanian Shen Bing pun tumbuh, dan ia berteriak, "Nak, kusarankan kau tahu diri. Pecundang sepertimu pikir kau bisa berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan seorang wanita cantik. Berlututlah dan segera minta maaf padaku, atau, dalam kemarahanku, kau bukan hanya akan mati, tapi seluruh keluargamu akan menderita." Haha, lumayan, kenapa kau tidak introspeksi? Kau pikir kau bisa merebut seorang wanita dari tuan mudaku? Nak, berlututlah dan segera minta maaf pada tuan mudaku, atau kami tak segan-segan mematahkan kakimu dan melemparmu ke jalanan menjadi pengemis. Diam, Li Longsing mengangkat sebelah alisnya dan menyerbu ke depan. Halangi dia, Shen Bing melambaikan tangannya. Para preman menyerbu ke depan untuk mencegatnya. Tapi, sesaat kemudian, bang, jeritan terus bergema, lebih dari selusin preman bahkan tidak menyentuh Li Longsing sebelum berguling-guling di tanah seperti labu. Darah mengucur dari 7 lubang mereka, nyawa mereka di ujung tanduk. Pesawat ulang-alik, Li Longsing terhuyung, langsung mempersempit jarak dengan Shen Bing. Kutu kupret, Shen Bing terkejut, tak menyangka Li Longsing begitu kuat. Ia mengangkat tangan kanannya, melayangkan pukulan ke arah Li Longsing. Namun, tinjunya baru setengah jalan ketika pergelangan tangannya dicengkeram oleh sebuah tangan yang kuat dan perkasa. Krak, lengan kanan Shen Bing hancur, mengeluarkan serangkaian jeritan seperti babi. Berlututlah, Li Longsing langsung menendang lutut Shen Bing. Dengan bunyi krak yang keras, kaki kanan Shen Bing putus di pangkalnya, dan ia terbanting berlutut, darah mengucur deras. Li Longsing mengulangi proses yang sama, menendang kaki kiri Shen Bing dan mematahkannya juga. Dengan jeritan kesakitan, Shen Bing tak bisa lagi bertahan, berlutut dengan kedua lututnya, wajahnya meringis kesakitan. Kau, dasar binatang kecil, aku tuan muda keluarga Shen, beraninya kau memperlakukanku seperti ini, matilah kau. Shen Bing meraung dengan ganas. Li Longsing mengabaikannya, dengan santai menyapu kendi anggur di tanah. Kau suka minum, kan? Hari ini aku akan membiarkanmu minum sepuasnya. Li Longsing dengan paksa mendorong corong ke mulut Shen Bing, menuangkan minuman keras ke tenggorokannya. Tidak, Shen Bing berteriak ngeri, mencoba melepaskan diri dari kendi minuman keras. Minuman keras ini begitu kuat sehingga bisa membuat wanita paling galak sekalipun gila. Tidak hanya wanita yang akan gila setelah meminumnya, tetapi pria juga, mereka bahkan akan tidur dengan babi betina. Melihat Shen Bing meronta liar, Li Longsing menekan tangannya yang lain ke kepalanya, akhirnya memaksa seluruh kendi minuman keras masuk ke mulutnya. Saat minuman keras itu habis, wajah pucat Shen Bing langsung memerah, matanya berkaca-kaca, dan ia mulai kehilangan akal sehatnya. Haha, cantik, aku datang. Lutut Shen Bing terasa patah,
dan di bawah rangsangan gila dari wanita ganas itu, ia merangkak langsung ke arah seorang pelayan jahat di dekatnya, mengira wanita itu adalah seorang wanita cantik yang memukau, dan mulai merobek pakaiannya dengan panik. Tidak, pelayan jahat itu, yang sudah diambang kematian, begitu ketakutan hingga kepalanya terkulai ke samping dan ia pingsan. Kau, beraninya kau memperlakukan Tuan Muda Sen seperti ini. Jika keluarga Sen tahu, kau pasti tidak akan lolos dari kematian. Saat itu, jeritan seorang wanita menggema di seluruh ruangan pribadi itu. Li Longsing menatap Hu Fei dengan tatapan dingin. "Qian, siapa dia?" Tan Qian berkata dengan penuh kebencian, "Saudara Li, dia adalah kaki tangan Sen Bing. Jika dia tidak menipuku untuk datang ke sini hari ini, aku tidak akan pernah datang." Saat itu, Tan Qian sangat membenci Hu Fei. Ia memperlakukan Hu Fei sebagai teman dekat, orang kepercayaannya yang paling terpercaya, tetapi tanpa diduga, Hu Fei memperlakukannya seperti ini. Tatapan Li Longsing langsung berubah sedingin es. "Kau juga seorang wanita, mengapa kau ingin menyakiti Qian seperti ini?" Hu Fei membantah dengan keras, "Aku tidak menyakitinya, aku membantunya. Keluarga Sen sangat kaya, selama kau dekat dengan Tuan Muda Sen, kau akan kaya dan bebas dari kekhawatiran seumur hidup." Li Longsing menamparnya hingga tersungkur ke tanah. "Kalau begitu, mengapa kau tidak pergi dan mendekatinya sendiri?" Hu Fei berteriak, "Aku jelek, dan Tuan Muda Sen menyukaiku. Kutu kupret, karena kau tahu kau jelek, mengapa kau masih membuat masalah?" Li Longsing menamparnya ke kiri dan ke kanan. Krak, seketika, wajah Hu Fei berubah menjadi kepala babi. Li Longsing masih belum puas. Setelah berpikir sejenak, ia meraih Sen Bing dari kejauhan dan melemparkannya ke hadapan Hu Fei. Huf. Sen Bing, dengan mata merah, melihat Hu Fei di depannya dan, tanpa berkata apa-apa, menerkamnya. "Ah, tidak!" Hu Fei berteriak ngeri, mencoba melarikan diri. Li Longsing dengan santai menunjuk dan menyegel titik akupunturnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya sudah jelas bagi siapapun. "Qian, ayo pergi." Li Longsing, sambil memegang tangan halus Tan Qian, meninggalkan ruangan pribadi itu. Bagi wanita seperti Hu Fei, seseorang harus memberinya obatnya sendiri. Biarkan dia benar-benar mengerti bagaimana rasanya dipaksa berhubungan seksual. Melihat Li Longsing dan Tan Qian hendak pergi, Hu Fei ketakutan dan menjerit nyaring, "Qian, jangan pergi, selamatkan aku." Badan ramping Tan Qian sedikit terhenti, tetapi ia segera kembali tenang dan mengabaikannya. Kesulitan Hu Fei saat ini sepenuhnya salahnya sendiri. Ia memperlakukan Hu Fei sebagai sahabatnya, tetapi Hu Fei telah menggunakannya sebagai batu loncatan. Setelah berjalan beberapa saat, Li Longsing tiba-tiba berhenti. "Kenapa kau berhenti?" tanya Tan Qian bingung. Li Longsing tersenyum, "Keluarga Sen pasti akan segera datang, jadi kami akan menunggu di sini." "Ah!" Tan Qian terkejut, tidak mengerti mengapa Li Longsing melakukan ini. Bukankah seharusnya mereka segera meninggalkan tempat berbahaya ini? Lagi pula, kekuatan keluarga Sen di kerajaan yang tidak bisa diremehkan. Tan Qian segera menasihati, "Saudara Li, kurasa kita harus segera pergi, kalau tidak, akan merepotkan ketika keluarga Sen tiba." Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Alasan aku tinggal adalah untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Jika masalah ini tidak diselesaikan hari ini, keluarga Sen pasti tidak akan membiarkannya begitu saja di masa depan." Li Longsing tidak takut, tetapi ia khawatir hal yang sama akan terjadi lagi, mencelakai Qian. Kalau begitu, ia tak keberatan menjadikan mereka contoh. Dan keluarga Sen adalah ayam yang dibunuh. Setelah membunuh ayam ini, monyet-monyet yang masih ingin melompat-lompat dalam kegelapan harus berpikir dua kali. Jika mereka ingin mencelakai Qian, mereka harus melihat apakah mereka mampu menahan amukannya yang menggelegar. Wus! Saat itu, sekelompok orang bergegas naik ke lantai 3. Mereka mengenakan jubah hitam dengan sulaman emas panjang di kerahnya. Mereka adalah penjaga Jubinlou. Pemimpinnya adalah seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun, yang kultivasinya tidak lemah. Ia telah melangkah ke puncak tingkat ke-9 alam luar biasa. Wah, apakah ini yang membuat masalah di sini? Tatapan tetua yang memimpin tampak dingin saat ia menatap tajam ke arah Li Longsing. "Ini aku," jawab Li Longsing dengan tenang. "Beraninya kau membuat masalah di Jubinlouku. Kau sudah bosan hidup." Tetua terkemuka meraung sambil menerjang Li Longsing. Dia termasuk orang yang meremehkan orang lain,
mengira Li Longsing hanyalah murid dari keluarga kecil karena pakaiannya yang biasa-biasa saja. Dia akan menghabisinya duluan. Enyahlah. Li Longsing mengangkat tangan kanannya dan menamparkan wajahnya. Terlalu tinggi. Tetua terkemuka mensibir dengan nada menghina. Seorang praktisi tingkat ke-7 puncak alam transenden berani menamparnya, seorang ahli yang 2 tingkat lebih tinggi darinya, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Namun, pikiran itu baru saja terbentuk ketika tampar. Dengan teriakan, pupil tetua terkemuka mengerut tajam, dan dia tiba-tiba terlempar mundur. Saat masih di udara, tangan kanan yang terulur patah menjadi 2 dengan 1 pukulan dari Li Longsing, darah muncrat. Baru setelah menjatuhkan beberapa penjaga di belakangnya, tangan itu tergeletak di tanah, tuuk darah. Wus! Saat itu, semua penjaga tersentak. Tatapan mereka ke arah Li Longsing benar-benar berbeda. Mereka mengira anak ini sasaran empuk, tetapi mereka seperti menendang sarang tawon. Nak, siapa kau? Tetua yang memimpin berjuang berdiri, memegangi lengannya yang patah, dan meraung dengan keras. Kau tidak berhak tahu namaku, dan kau tidak berhak ikut campur dalam apa yang terjadi di sini. Bawa anak buahmu dan segera pergi dari sini, atau kau tidak akan pergi hari ini, kata Li Longsing dingin. Restoran Jubinlou juga terkait erat dengan apa yang terjadi pada Tan Qian di sini. Ketika Shen Bing bertindak gegabah, mereka tidak ikut campur. Sekarang setelah dia mengalahkan Shen Bing, mereka semua bergegas keluar. Bagaimana mungkin Li Longsing membiarkan mereka pergi begitu saja? Jika bukan karena keinginannya untuk menyelidiki secara diam-diam dalang di balik peristiwa tahun itu dan menghindari keributan besar, dia pasti sudah menjungkir balikan Jubinlou ini. Tetua utama tertawa terbahak-bahak, haha, bagus, sangat bagus, nak, kau punya nyali. Aku ingin melihat bagaimana kau menjelaskan dirimu sendiri ketika keluarga Shen tiba. Setelah itu, ia melambaikan tangannya, ayo pergi. Jubinlou memang memiliki wakil dekan sebagai pendukung, tetapi ia tidak ingin membuat gurunya khawatir. Menurutnya, selama keluarga Shen tiba, Li Longsing pasti akan mati. Jadi untuk apa mengganggu gurunya? Tetua utama memimpin sekelompok besar orang dengan cara yang mengancam, tetapi akhirnya, ia menyelinap pergi. Saudara Li, kau luar biasa. Orang itu 2 tingkat lebih tinggi darimu, tetapi kau menamparnya dengan 1 tamparan. Tan Qian menatap Li Longsing dengan kagum. Li Longsing tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Apa-apaan ini? Dia bahkan bisa membunuh seseorang di alam langit melonjak, seorang kultivator alam transenden hanyalah seekor semut. Kutu kupret buta mana yang meluhai bingerku? Saat itu, raungan menggelegar bergema di seluruh Jubinlou. Para siswa yang sedang makan di lantai pertama ketakutan dan berhamburan panik. Keluarga Shen telah tiba. Saat Li Longsing menuangkan seluruh isi panci anggur ke mulut Shen Bing, salah satu pelayannya yang terluha parah diam-diam mengirim pesan kepada sang patriark. Keluarga Shen tidak jauh dari akademi. Setelah menerima berita tentang serangan putranya, sang patriark, Shen Tianxiong, memimpin sekelompok besar anggota kuat klannya dalam prosesi besar. Kepung seluruh Jubinlou, siapapun yang membiarkan kutu kupret itu lolos akan kubunuh. Shen Tianxiong melambaikan tangannya, dan para anggota kuat segera berhamburan, mengepung Jubinlou sepenuhnya. Melihat ini, para siswa yang melarikan diri dalam kepanikan hanya bisa mundur ketakutan, meringkuk di sudut-sudut, tidak berani lagi melakukan tindakan gegabah. Jangan sampai mereka disangka kaki tangan Li Longsing dan terbunuh tanpa menyadarinya. Pak Tua Gu, ikut aku dan bunuh kutu kupret itu. Shen Tianxiong, bagaikan singa yang mengamuk, memimpin seorang tetua berjubah emas dan melangkah menuju lantai 3. Tetua berjubah emas itu bernama Si Hanming, yang kultivasinya tak terbayangkan, ia baru saja mencapai puncak level kelima alam langit melonjak. Si Hanming adalah pengikut kuat yang didatangkan Shen Tianxiong dari luar negeri dengan biaya tak tanggung-tanggung, dan merupakan aset terbesar keluarga Shen. Di Kekaisaran Yan Agung, yang terkuat adalah Patriark Kekaisaran, Long Aotian, seorang ahli alam langit melonjak level 9 puncak. 4 keluarga besar lainnya masing-masing memiliki seorang ahli alam langit melonjak di jajaran mereka. Tak ada keluarga yang memiliki ahli alam melonjak yang mudah digoyahkan. Shen Tianxiong membawa Si Hanming ke lantai 3. Tatapannya menyapu seluruh ruangan, dan mata Shen Tianxiong membelalak penuh amarah. Ia melihat Li Longsing dan Tan Qian berdiri berdampingan di koridor, mengobrol dan tertawa. Di belakang mereka, di sebuah ruangan pribadi, Shen Bing,
berlumuran darah dan kedua kakinya patah, ditusukkan ke arah Hu Fei seperti binatang buas. Matanya merah, Hu Fei menjerit kesakitan, sementara Shen Bing terengah-engah. Akibat gerakan yang keras, darah mengucur deras dari kaki Shen Bing yang patah. Namun, di bawah pengaruh wanita itu yang menggila, ia tak menyadarinya. Jika ini terus berlanjut, Shen Bing kemungkinan besar akan mati dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Dasar binatang kecil, kau menyakiti anakku. Shen Tianxiong meraung, amarahnya membuncah dengan niat membunuh. Di belakangnya, si Hanming mengerutkan kening, jubah emasnya berkibar tertiup angin. Ini aku, Li Longxing tersenyum tipis dan melanjutkan, akhirnya kau tiba. Kau menungguku. Shen Tianxiong terkejut. Li Longxing mengangguk, seorang ayah harus disalahkan atas kenakalan putranya. Kau telah membesarkan anak yang begitu kutu kupret, sungguh tak termaafkan. Kalau begitu, kau dan putramu bisa berangkat bersama hari ini. Sombong, keterlaluan, seru Shen Tianxiong dan si Hanming serempak, amarah mereka terlihat jelas. Mata Shen Tianxiong berkilat marah saat ia memelototi Li Longxing, lalu berkata kepada si Hanming di sampingnya, Penatuasi, makhluk kecil ini terlalu sombong. Aku serahkan dia padamu. Si Hanming mengangguk, aura kuat seorang kultivator alam langit melonjak tingkat 5 terpancar darinya. Ia melangkah maju, menatap Li Longxing dengan angkuh di hadapannya. Wah, aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk bersikap sombong di hadapanku. Aku hanya akan mengatakan satu hal, segera berlutut, bersujud, dan memohon ampun. Dengan begitu, aku mungkin akan meninggalkanmu dengan mahiyat utuh. Kalau tidak, begitu aku bergerak, kau akan menjadi abu. Li Longxing menggelengkan kepalanya, berisik sekali. Jika kau bicara lagi, aku akan langsung melumpuhkanmu. Wus, begitu Li Longxing selesai berbicara, serangkaian desahan keheranan bergema dari ujung koridor. Saat Shen Tianxiong dan si Hanming bergegas ke lantai 3, para penjaga Jubinlou, yang dipimpin oleh tetua yang bertanggung jawab, juga bergegas. Selain itu, ada banyak siswa yang sedang makan di Jubinlou. Namun, mereka tidak berani terlalu dekat, semuanya berdesakan di sudut di ujung koridor. Mendengar kata-kata Li Longxing, mereka semua terkejut dan mulai berdiskusi. Hei, bocah itu, siapa yang tahu dari mana asalnya, berani berbicara seperti itu kepada Tetuasi? Ya, Tetuasi adalah salah satu dari 10 besar dalam peringkat kekuatan Kekaisaran Yan Agung. Beraninya dia, seorang kultivator alam transenden biasa, berbicara seperti itu. Dengan kata-kata itu, dia sudah hancur. Si Hanming menggelengkan kepalanya dan mendesah, pemuda yang sombong dan bodoh, benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Begitu dia selesai berbicara, badan si Hanming menghilang dalam sekejap. Ia muncul kembali di hadapan Li Longxing, mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah Li Longxing. Menghadapi serangan penuh si Hanming, Li Longxing tetap berdiri di sana, sama sekali tidak bergerak. Ekspresinya tenang, seolah-olah bukan dirinya yang diserang. Apa anak itu ketakutan setengah mati? Bahkan saat ini pun, dia masih tidak bergerak. Apa dia bisa bergerak? Tetuasi adalah ahli alam langit melonjak tingkat 5. Begitu dia melepaskan tekanannya, anak itu tidak bisa bergerak. Masih sangat muda, namun memiliki kekuatan seorang ahli alam transenden, bakatnya sungguh luar biasa. Sayang sekali dia tidak tahu bagaimana caranya bersabar dan menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia hina. Keributan meletus. Semua orang mengira Li Longxing akan celaka. Lagi pula, sekuat apapun seorang ahli alam transenden, mereka bukanlah tandingan seorang ahli alam langit melonjak. Perbedaan alam ini bagaikan jurang yang tak terjembatani. Tepat pada saat itu, serangan telapak tangan si Hanming hampir mendarat. Li Longxing hampir mati di tempat. Enyahlah. Pada saat itu, Li Longxing bergerak. Dengan jentikan tangan kanannya, sebuah pil berwarna gelap yang biasa-biasa saja terlempar tepat ke tangan si Hanming yang terulur. Bocah bodoh, kau pikir kau bisa meluhaiku hanya dengan pil? Mata si Hanming berkilat jijik saat ia menghantamkan tangan kanannya ke arah pil itu. Pergi, Li Longxing tiba-tiba meraih pinggang ramping Tan Qian dan mundur seketika. Apa yang baru saja ia keluarkan adalah pil sekuat kultivator alam langit melonjak tingkat 6. Bang! Saat telapak tangan si Hanming mengenai pil itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga,
pil itu meledak tanpa ampun, melepaskan kekuatan yang luar biasa dahsyat dan mengerikan, seperti badai, menyapu keluar. Badan si Hanming bergetar hebat, pupil matanya mengerut, dan ia menjerit nyaring, tidak. Sebelum suara itu bergema di udara, ia terlempar seperti orang-orangan sawah. Darah berceceran di udara, ia menabrak Shen Tianxiong di belakangnya, dan keduanya terbatuh. Darah lalu jatuh ke tanah. Menatap si Hanming lagi, seluruh lengan kanannya hancur, badannya berlubang-lubang, darah mengucur deras, tak satu pun bagian badannya yang utuh. Shen Tianxiong juga mengalami beberapa patah tulang rusuk, batuk darah terus-menerus. Hening, seluruh pemandangan seketika menjadi senyap seperti kuburan massal tengah malam. Terdengar suara jarum jatuh. Semua orang menatap tajam ke arah pemuda berjubah putih berwajah tenang itu, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Tetua Si yang tak tertandingi kekuatannya benar-benar telah dikalahkan. Dan dikalahkan oleh seorang pemuda tak dikenal. Terlebih lagi, pemuda berjubah putih itu bahkan belum bergerak, ia baru saja mengeluarkan pil gelap yang biasa-biasa saja, dan dengan mudah meledakkan lawannya. Pil penentang langit macam apa ini? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Meskipun Li Longsing telah melukai si Hanming dengan pil peledak itu adalah sesuatu yang ia sempurnakan sendiri. Itu juga bagian dari kekuatannya. Saat ini, orang yang paling terkejut tak lain adalah si Hanming. Ia belum pernah melihat pil peledak penentang langit seperti itu sebelumnya. Ia berjuang berdiri, suaranya serak saat bertanya, siapa kau? Bagaimana kau bisa memiliki inti peledak sekuat itu? Siapa aku? Li Longsing mendengus dingin, menatap si Hanming. Sikapnya telah berubah total, seolah-olah ia adalah dewa di atas segalanya. Ingat, namaku Li Longsing, seseorang yang tak pernah bisa kau ganggu. Suaranya menggelegar seperti guntur, menggema di seluruh Jubinlou. Pada saat itu, nama Li Longsing terukir di benak semua penjaga dan beberapa murid Jubinlou. Badai mengamuk di hati semua orang. Mereka diam-diam memperingatkan diri mereka sendiri untuk tidak memprovokasi orang bernama Li Longsing ini lagi. Mendengar kata-kata Li Longsing, si Hanming hampir muntah darah karena marah. Karena tidak yakin, ia pun terhuyung dan menyerang ke depan lagi. Ia menolak untuk percaya bahwa Li Longsing memiliki inti peledak lain yang sama kuatnya seperti sebelumnya. Lagi pula, pil peledak seperti itu tak ternilai harganya dan tidak mudah dibuat. Li Longsing menatap si Hanming, yang telah menyerbu ke depan. Masih mencari kematian. Si Hanming menyeringai jahat. Aku tidak mudah takut. Pil peledakmu memang kuat, tapi aku tidak percaya kau punya lebih banyak lagi. Li Longsing tersenyum dingin dan menjentikkan tangannya. Melihat beberapa pil peledak lagi muncul di tangan Li Longsing, si Hanming ketakutan dan tiba-tiba berhenti. Tatapannya ke arah Li Longsing dipenuhi ketakutan yang mendalam. Ya dewa, monster macam apa anak ini? Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak pil peledak yang mengerikan? Satu hampir membunuhnya. Jika semua pil peledak ini meledak sekarang, bukankah dia akan hancur lebur? Kau ingin membunuhku? Ayo, Li Longsing melambaikan pil peledak di tangannya dan menyeringai jahat. Si Hanming hampir mati karena marah. Dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia menerjang maju menuju kematiannya? Berlututlah. Wajah Li Longsing menggelap saat ia berteriak pada si Hanming, aku hitung sampai 3. Kalau kau tidak berlutut, semua pil peledak ini milikmu. 1, 2, tampar. Wajah tua si Hanming berkedut hebat. Bahkan sebelum ia sempat mengucapkan kata 3, lututnya lemas, dan ia berlutut berat di tanah. Ia tak punya pilihan selain berlutut, dan tak berani melawan. Ia baru saja merasakan sendiri rasa pil peledak ini. Pil peledak Li Longsing tak hanya luar biasa kuat, tetapi juga memiliki kemampuan luar biasa untuk melacak dan mengunci aura lawan. Sekalipun ia mencoba kabur sekarang, ia pasti tak akan bisa lolos dari kuncian pil peledak itu. Pada akhirnya, ia hanya akan hancur berkeping-keping. Tuan Besar Si, benar-benar berlutut padanya. Ini, bagaimana mungkin? Sesaat, seluruh koridor lantai 3 kembali hening. Melihat si Hanming berlutut di hadapan Li Longsing, Shen Tianxiong hampir muntah darah karena marah. Si Hanming, ada apa denganmu? Aku menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakanmu sebagai pengikut keluarga Shenku, dan sekarang kau berlutut di hadapan rivalku. Tampar, bibir si Hanming berkedut, dan tanpa ragu, ia menamparkan Shen Tianxiong hingga jatuh ke tanah. Matanya berkobar karena amarah, ia meraung,
kau masih berani berkata begitu. Alasan aku jatuh ke dalam kondisi menyedihkan ini semua salahmu. Shen Tianxiong meraung, aku tidak peduli. Aku mengambil uangmu, jadi aku akan melakukan apa yang menjadi hakmu. Kau harus membunuh bocah ini hari ini. Bunuh adikmu, bunuh dia. Apa kau buta? Tidak bisakah kau melihat segenggam pil peledak di tangannya? Si Hanming marah besar, tiba-tiba melancarkan serangkaian pukulan dan tendangan ke arah Shen Tianxiong. Setiap pukulan mendarat tepat di sasaran, dan teriakan memenuhi udara. Meskipun memukuli tuannya di depan umum merupakan tabu berat, dan tidak ada keluarga yang berani mempekerjakannya sebagai pengikut lagi. Si Hanming tidak peduli lagi. Ia telah kehilangan muka hari ini, bagaimana mungkin ia bisa tetap tinggal di kerajaan Yan? Ia bisa saja membunuh si kutu kupret Shen Tianxiong itu dan melanjutkan hidup bebasnya di luar negeri. Ia sudah menjadi kultivator di luar negeri, dan ia masih memiliki gua tempat tinggal di sana. Kembali ke wilayah kecilnya sendiri, ia masih bisa berkuasa. Dengan pikiran ini, kejahatan si Hanming melonjak, dan ia mengangkat kaki kanannya, menghentakkan kaki begitu keras hingga meremukkan kepala Shen Tianxiong. Materi merah dan putih beterbangan kemana-mana. Setelah melakukan semua ini, ia menatap Li Longxing dan berkata, kejadian hari ini semua karena hasutan si kutu kupret Shen Tianxiong itu. Karena pelakunya sudah mati, aku mohon ampuni nyawaku. Li Longxing tersenyum penuh arti, ingin hidup. Si Hanming mengangguk berulang kali, selama kau mengampuni nyawaku, aku akan mengingat kebaikanmu dan membalas budimu di masa depan. Li Longxing menggelengkan kepalanya, aku tidak suka janji-janji kosong itu. Ekspresi si Hanming berubah, apa sebenarnya yang kau inginkan? Li Longxing berkata dengan tenang, ingin hidup. Baiklah, berikan sedikit darah jiwamu dan jadilah pelayanku, layani aku mulai sekarang. Si Hanming ini cukup kuat, telah mencapai puncak level kelima alam langit melonjak. Hanya dengan sedikit bimbingan, kemajuannya akan lebih cepat lagi. Dan dia datang ke Akademi Dao Pertempuran ini dengan suatu tujuan, jadi dia tidak bisa selalu berada di sisi Tan Qian untuk melindunginya. Jika dia bisa menaklukkan si Hanming, dia juga bisa diam-diam melindungi Tan Qian di masa depan, menyelamatkannya dari banyak masalah. Si Hanming ketakutan. Apa? Kau ingin aku menjadi pelayanmu? Apa? Kau menolak? Li Longxing mensibir, mengangkat pil peledak di tangannya tinggi-tinggi. Si Hanming gemetar ketakutan. Tidak, ayo kita bicarakan ini. Dia sudah sangat trauma dengan pil peledak Li Longxing. Li Longxing menatapnya dan berkata, aku akan bertanya sekali lagi, kau ingin hidup atau mati? Aku, wajah si Hanming muram, hatinya dipenuhi kepahitan. Karena kau menolak untuk tunduk, mati saja. Li Longxing menjentikkan tangan kanannya. Tidak, si Hanming berlutut dengan bunyi gedebuk. Aku setuju. Tawarkan darah jiwamu, kata Li Longxing dingin. Meskipun si Hanming sangat enggan, melihat pil yang meledak di tangan Li Longxing, ia hanya bisa dengan enggan menunjuk alisnya. Wus, gumpalan darah jiwa menyembur keluar dan memasuki alis Li Longxing. Dalam sekejap, hubungan tak terlihat terbentuk antara Li Longxing dan si Hanming. Hanya dengan pikiran, ia bisa menghancurkan gumpalan darah jiwa itu, dan si Hanming pasti akan musnah. Bangun, Li Longxing tersenyum puas, dengan santai melemparkan pil penyembuh bermutu tinggi kepadanya. Minumlah ini untuk sembuh. Terima kasih, Guru. Si Hanming meminum pil itu, matanya yang redup tiba-tiba berbinar. Pil yang diberikan Li Longxing sebenarnya adalah pil penyembuh tingkat 4. Pil seperti itu tak ternilai harganya. Guru, apakah Anda seorang alkemis? Tanya si Hanming ragu-ragu. Ya, saya seorang alkemis tingkat 4. Li Longxing tidak menyembunyikan apapun. Huf, si Hanming diam-diam menarik napas, rasa dendam dan frustrasinya mereda drastis. Melayani seorang alkemis tingkat 4 ternyata tidak terlalu memalukan. Lagi pula, Li Longxing masih sangat muda, namun memiliki kemampuan alkimia yang begitu mendalam. Masa depannya tak diragukan lagi tak terbatas. Maka si Hanming dengan patuh meminum pil penyembuh itu dan mulai berkultivasi dengan bersila di tempat. Bubar, semuanya bubar, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Saat itu, tetua terkemuka Jubinlou berteriak, mengusir kerumunan penonton. Sekarang Shen Tianxiong telah mati dan si Hanming telah menyerah, masalah ini selesai. Tetua utama mengusir kerumunan, melangkah maju, membungkuk dalam-dalam, dan memberi hormat kepada Li Longxing. Orang tua ini buta dan tidak tahu bahwa Anda seorang alkemis tingkat tinggi.
Saya telah menyinggung Anda sebelumnya, mohon maafkan saya. Li Longsing tersenyum tipis, Anda tidak akan meminta pertanggungjawaban saya. Tetua utama tersenyum malu, berulang kali berkata, saya tidak berani, ini semua hanya kesalahpahaman sebelumnya, bagaimana mungkin saya berani meminta pertanggungjawaban Anda? Wajah Li Longsing menjadi gelap, dan dia mendengus dingin, Anda tidak akan meminta pertanggungjawaban saya, tetapi saya akan meminta pertanggungjawaban. Hah, tetua utama tercengang, tidak tahu apa yang sedang direncanakan Li Longsing. Li Longsing berkata dengan dingin, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah tahu tentang perilaku Shen Bing yang keterlaluan di sini? Tetua utama menggelengkan kepalanya tanpa ragu, tidak, saya benar-benar tidak tahu. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba menoleh ke seorang pria kekar di belakangnya, Anda, ke sini. Pria kekar itu gemetar ketakutan dan berjalan dengan takut-takut. Tetua yang memimpin menamparkan pria kekar itu dengan keras, menjatuhkannya ke tanah, dan berteriak, senior, sejujurnya. Dialah yang menerima Shen Bing hari ini. Dia pasti diam-diam membantu Shen Bing memperkuat batasan ruangan. Pria kekar itu segera berlutut, bersujud berulang kali, senior, ampuni aku, ampuni aku. Aku terpaksa melakukan ini. Shen Bing adalah tuan muda keluarga Shen, aku tidak berani menyinggung perasaannya. Tatapan Li Longsing berubah dingin, kalau begitu kau berani menyinggung perasaanku. Aku tidak berani, aku tidak berani. Pria kekar itu terus bersujud, memohon berulang kali, maafkan aku kali ini, senior, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tak akan ada lagi. Li Longsing menggelengkan kepala dan mengedipkan mata pada tetua terkemuka. Tetua terkemuka mengerti, secerca penyesalan terpancar di matanya, tetapi ia tetap mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya keras ke dahi pria kekar itu. Buk, kepala pria kekar itu pecah, jiwanya tercerai-berai. Aduh, tetua terkemuka mendesah dalam hati. Pria kekar yang telah mati ini adalah orang kepercayaannya, dan cukup kuat, telah mencapai tingkat ke-6 alam transenden. Ia adalah sekutu yang tak tergantikan. Namun demi menyelamatkan nyawanya sendiri, ia tak punya pilihan selain mengorbankan seorang pion untuk menyelamatkan raja. Tetua terkemuka menahan emosinya dan berkata kepada Li Longsing, aku ingin tahu apakah kau puas dengan caraku menangani masalah ini, senior. Karena pelakunya sudah mati, biarlah. Terima kasih, senior. Jika tidak ada yang lain, maka orang tua ini akan pergi, kata tetua terkemuka sambil tersenyum paksa. Pergi, Li Longsing melambaikan tangannya. Oh, dan saat kalian turun, beritahu para penjaga keluarga Shen bahwa Shen Tianxiong sudah mati. Suruh mereka bubar. Kalau aku melihat mereka lagi saat aku turun, aku akan membunuh mereka semua. Baik, aku akan segera pergi dan mengusir mereka. Tetua yang memimpin sekelompok besar penjaga pergi. Tak lama kemudian, para penjaga keluarga Shen yang mengelilingi Jubinlou juga berhamburan seperti burung dan binatang buas. Setelah meninggalkan Akademi Dao Pertempuran, sekitar selusin penjaga keluarga Shen diam-diam mendiskusikan pilihan mereka dan memutuskan untuk memanfaatkan kematian Shen Tianxiong baru-baru ini untuk menyerang keluarga Shen. 1 jam kemudian, keluarga Shen dipenuhi mahiat, darah mengalir deras, dan banyak harta karun hilang. Namun, ini bukan lagi urusan Li Longsing. Tak lama kemudian, si Han Ning terbangun dari kultivasinya. Melihat lengan kanannya yang kosong, secerca kesedihan melintas di matanya. Lengannya yang terpotong oleh Li Longsing telah mengurangi kekuatannya secara drastis. Sekarang ia hanya bisa mengerahkan kekuatan yang sebanding dengan alam terbang tingkat keempat. Namun, ia tak berani menunjukkan sedikit pun kebencian terhadap Li Longsing, dan hanya bisa meratapi nasibnya sendiri, mendesah pelan. Li Longsing berkata dengan tenang, jangan khawatir, selama kau melayaniku dengan setia, aku akan menemukan cara untuk membantumu meregenerasi lenganmu yang terpotong. Si Han Ning terkejut dan menatap Li Longsing dengan tak percaya, apa? Guru, kau bisa membantuku meregenerasi lenganku yang terpotong. Li Longsing tersenyum tipis, jangan lupa, aku seorang alkemis tingkat keempat. Si Han Ning bahkan lebih terkejut lagi, Guru, kau bisa memurnikan pil yang dapat meregenerasi daging dan darah. Li Longsing mengangguk, bukan apa-apa, tapi aku tidak punya cukup bahan alkimia saat ini. Setelah aku menemukannya, aku bisa memurnikan pil purba untukmu yang bisa meregenerasi lenganmu yang terputus. Si Han Ning sangat gembira mendengar ini dan berulang kali berterima kasih. Terima kasih, Guru, terima kasih. Li Longsing melambaikan tangannya,
tidak perlu berterima kasih secepat itu. Kalau kau menginginkan pil itu tergantung pada kinerjamu di masa depan. Guru, tenang saja, hamba tua ini pasti akan setia mulai sekarang, kata si Han Ming tegas. Pada titik ini, jejak dendam terakhir di hatinya juga lenyap. Penting untuk diketahui bahwa di daratan, pil yang dapat meregenerasi daging dan darah sangat langka. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Bagi seorang kultivator nakal seperti dia, kecuali kekuatannya mencapai tahap jiwa baru lahir, dia hanya bisa mencapai generasi anggota badan. Tapi sekarang, Li Longsing telah memberinya harapan sebelumnya. Baiklah, ayo pergi. Li Longsing melambaikan tangannya, menuntun Tan Qian dan si Han Ming turun. Para penjaga Jubinlou dengan hormat mengantar mereka pergi. Di luar Jubinlou, kerumunan besar masih berkumpul. Ada instruktur akademi, murid, dan banyak kultivator tamu. Tak lama setelah Li Longsing dan rekan-rekannya pergi, banyak kultivator berbondong-bondong maju. Menanyakan tentang Li Longsing kepada para penjaga. Meskipun Li Longsing adalah seorang selebritas di Kekaisaran Yan Agung, prestasinya yang sendirian memusnahkan ratusan sisa-sisa dinasti sebelumnya masih dipuji luas. Namun, sangat sedikit yang benar-benar pernah melihatnya. Tetua Fu, bolehkah saya bertanya siapa orang itu? Seorang tetua dari akademi luar bertanya kepada tetua yang memimpin. Tetua yang memimpin kelompok itu adalah Fu Xinghui, kapten penjaga Jubinlou. Fu Xinghui berkata dengan suara berat, saya juga tidak mengenalnya. Ia kemudian melirik kerumunan di sekitarnya dan menambahkan dengan dingin, namun, saya menyarankan semua orang untuk tidak mudah memprovokasi dia di masa depan, karena bukan hanya kekuatan tempurnya yang luar biasa, tetapi dia juga seorang alkemis tingkat 4. Pernyataan ini menyebabkan kehebohan besar. Apa, pemuda ini ternyata alkemis tingkat 4. Luar biasa, pantas saja dia bahkan tidak menganggap keluarga Sen ada di matanya. Ya, sebagai alkemis tingkat 4, keluarga Sen bukan apa-apa. Di tengah diskusi, banyak sekali siswa yang bergegas mengeluarkan slip geokomunikasi mereka, diam-diam mengirimkan kejadian hari itu kepada keluarga mereka, meminta mereka untuk menyelidiki Li Longsing. Jika Li Longsing tidak memiliki latar belakang yang kuat, akan lebih baik untuk segera membujuknya. Jika sebuah keluarga memiliki alkemis tingkat 4 dengan kekuatan yang mencengangkan, masa depan mereka tak terbatas. Namun, setelah semua orang mengetahui bahwa Li Longsing berasal dari keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar, dan merupakan instruktur di akademi, mereka semua kembali dengan kecewa. Di belakang kerumunan, seorang pria kekar, tingginya hampir 2 meter, menatap sosok Li Longsing yang menjauh, tinjunya terkepal, giginya bergemeletup. Jika tatapan bisa membunuh, Li Longsing pasti sudah mati 10.000 kali. Kutu kupret, aku tak menyangka makhluk kecil itu tumbuh secepat ini, geram pria kekar itu dalam hati, menyesalinya hingga hampir putus asa. Hei, bukankah itu Raja Zhenbei yang termasyhur dari kerajaan Yan? Saat itu, teriakan kaget terdengar dari kerumunan. Saat suara itu terdengar, semua orang menoleh ke arah pria kekar yang berdiri di belakang. Melihatnya, semua orang langsung menjadi sangat bersemangat. Meskipun pria kekar itu mengenakan jubah biru biasa tanpa baju zirah, ia tetap memancarkan aura berdarah besi yang kuat. Ia bagaikan dewa perang yang merangkak keluar dari tumpukan mahyat dan lautan darah. Astaga, benar-benar Pangeran Zhenbei. Pangeran Zhenbei bukan hanya dewa perang termasyhur dari kerajaan Yan kita, tetapi juga lulusan Akademi Dao Perang kita. Kepulangannya merupakan kehormatan besar bagi akademi kita. Segerombolan orang menyerbu ke arah pria kekar itu. Zhao Tianba segera menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, lalu memaksakan senyum, dan menyapa para instruktur dan murid dengan hangat. Ia pernah menjadi anak ajaib di Akademi Dao Perang, dan kini setelah kembali, ia tentu ingin meninggalkan kesan yang baik. Namun, karena masalah Li Longsing, ia agak teralihkan. Kali ini, ia diam-diam kembali ke ibu kota, berniat mengandalkan kekuatannya untuk segera membunuh Li Longsing, membalaskan dendam istri dan anak-anaknya yang telah meninggal, lalu kembali ke wilayah utara. Ia tak pernah menyangka bahwa setibanya di Jubinlou, ia akan menyaksikan Li Longsing memamerkan kekuatannya dan menaklukkan si Han Ming. Melihat hal ini, Zhao Tianba tak punya pilihan selain menyerah. Bahkan si Han Ming, seorang kultivator tingkat 5 puncak alam terbang, kalah telak dari Li Longsing. Bagi seseorang yang baru saja mencapai alam terbang, maju terus sama saja dengan bunuh diri.
Oleh karena itu, betapapun sedih dan enggannya ia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara waktu. Di saat yang sama, Zhao Tianba dipenuhi penyesalan. Jika ia tahu Li Longsing telah tumbuh begitu cepat, seharusnya ia mengabaikan segalanya dan bergerak ke utara menuju kota Qingyun untuk membunuhnya. Sayangnya, sudah terlambat. Tuan-tuan, saya memiliki tugas militer yang mendesak dan tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Selamat tinggal. Zhao Tianba mengucapkan beberapa patah kata singkat dengan santai lalu berbalik untuk pergi. Karena ia sendiri tidak dapat membunuh Li Longsing untuk membalas dendam, ia harus memikirkan cara lain. Akademi Dao Perang adalah alma maternya, dan keluarga Zhao-nya memiliki banyak anggota berpengaruh yang bekerja di sana. Membunuh seorang Li Longsing seharusnya bukan masalah besar. Qian, di mana kakek? Tanya Li Longsing sambil berjalan. Tan Qian tersenyum dan menjawab, kakek sekarang menjadi instruktur tingkat rendah di akademi, bertanggung jawab untuk mengajarkan pengetahuan kultivasi dasar kepada murid-murid luar Akademi Dao Perang. Ia kemudian mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, saudara Li, bukankah kau kembali ke keluarga Li? Kenapa kau tiba-tiba datang ke sini? Li Longsing tersenyum dan berkata, urusan keluarga sudah beres, dan sekarang aku bergabung dengan Akademi Dao Perang. Oh, kau juga murid Akademi Dao Perang? Tanya Tan Qian gembira. Li Longsing menggelengkan kepalanya, aku dari Akademi Dao Pil. Murid Akademi Dao Pil. Tan Qian sedikit kecewa. Li Longsing menggelengkan kepalanya lagi, aku bukan murid. Lalu kau siapa? Tanya Tan Qian penasaran. Aku instruktur di Akademi Dao Pil. Setelah mengatakan ini, Li Longsing dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya, mengeluarkan token identitasnya, dan menyerahkannya kepada Tan Qian. Tan Qian mengambil buku itu dan langsung terkejut, mulutnya ternganga. Instruktur kelas atas dari Akademi Pildao. Haha, ya, denganku di sini, tak seorang pun di Akademi akan berani menindasmu lagi. Li Longsing tertawa, membungkuk untuk memberinya ciuman singkat di wajah cantiknya. Ah, kakak Li, ada orang lain di sini. Wajah Tan Qian memerah, berharap ia bisa menghilang ke dalam lubang. Haha, ayo, kita pergi menemui kakek. Li Longsing meraih tangan Tan Qian dan menariknya ke depan. Tan Qian sedikit meronta sebelum menyerah. Wajahnya memerah, tetapi hatinya dipenuhi rasa manis. Di ruang instruktur di sebelah aula seni bela diri, Li Longsing bertemu Tan Shaomo. Tan Shaomo sedang duduk di belakang meja, dengan saksama mempelajari rencana pelajaran di depannya. Berkat koneksi wakil dekan Li Sengsun, Tan Shaomo berhasil bergabung dengan akademi dan menjadi instruktur. Karena kekuatannya yang rendah, ia hanya bisa memulai sebagai instruktur tingkat rendah. Dengan instruktur akademi sebagai perisai, bahkan Pulau Dewa Laut pun tak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Ini, karena Sekte Dao Pertempuran di balik Akademi Dao Pertempuran juga merupakan salah satu dari 9 kekuatan super di benua ini, setingkat dengan Pulau Dewa Laut. Terlebih lagi, Sekte Dao Pertempuran dan Pulau Dewa Laut memang tidak pernah berhubungan baik, sehingga Pulau Dewa Laut tidak berani terang-terangan membuat masalah di Akademi. Pulau Dewa Laut hanya bisa membalas dengan diam-diam menggunakan beberapa taktik licik. Kakek, Li kecil, kau sudah datang. Melihat Li Longsing, Tan Shaomo sangat gembira, segera meletakkan rencana pelajarannya dan datang untuk menyambutnya. Tan Shaomo menggenggam tangan Li Longsing dan bertanya dengan cemas, bagaimana keadaan di rumah. Li Longsing menceritakan secara singkat kejadian-kejadian yang menimpa keluarganya. Mendengar hal ini, Tan Shaomo tertawa terbahak-bahak. Haha, baguslah kalau ditangani dengan benar. Kemudian, tatapannya tertuju pada Tan Qian, dan raut wajahnya langsung berubah. Qian, apa yang terjadi dengan luha di wajahmu? Siapa yang memukulmu? Tan Qian segera menceritakan semua yang terjadi di Jubinlou kepada kakeknya. Kutu kupret. Tan Shaomo menggertakkan giginya karena marah, membanting tangannya ke meja di sampingnya, menghancurkannya berkeping-keping. Setelah sedikit melampiaskan amarahnya, ia menatap Li Longsing dengan rasa takut yang masih tersisa dan berkata, Li kecil, syukurlah kau datang tepat waktu, kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Li Longsing berkata, kakek, karena aku sudah menjadi instruktur di Akademi dan Dao, demi keselamatanmu, kakek harus tinggal bersamaku. Tan Shaomo berpikir sejenak dan mengangguk, baiklah. Ia tak mampu lagi melindungi cucunya, satu-satunya andalannya hanyalah Li Longsing. Ayo, aku akan mengantarmu ke tempatku. Melihat Tan Shaomo setuju,
Li Longsing sangat senang dan memimpin rombongan keluar. "Siapa dia?" tanya Tan Saomo, tatapannya tertuju pada Si Hanming. Kekuatan Si Hanming tak terduga, ia sama sekali tidak bisa melihat kelemahannya. Namun yang aneh adalah Si Hanming bersikap seperti pelayan, selalu mengikuti Li Longsing dengan hormat. Li Longsing tersenyum dan menjelaskan identitas Si Hanming. "Apa, dia pelayan barumu?" Mulut Tan Saomo menganga lebar, cukup lebar untuk memuat roti kukus besar. Li Longsing mengangguk. "Ya, mulai sekarang, aku akan menyuruhnya diam-diam melindungi Qian-Qian setiap saat." Tan Saomo sangat tersentuh dan merasa sangat puas. Ternyata ia tidak salah menilai Si Hanming. Istana Li Longsing memiliki 2 lantai dan banyak ruangan. Bahkan, dengan Tan Saomo dan Tan Qian-Qian bergabung dengan mereka, masih ada banyak ruang. Agar lebih mudah baginya untuk bertemu Qian-Qian kapan saja, Li Longsing mengundang Paman Dong dari kamar sebelah ke lantai 2 untuk menemani Tan Saomo. Sedangkan Si Hanming, ia tinggal di kamar pembantu di sebelah kamar Tan Qian-Qian. Malam tiba, Li Longsing keluar dari kamarnya dan mengetuk pintu Tan Qian-Qian. Ia sangat merindukannya setelah beberapa hari berpisah dan ingin berbicara dari hati ke hati dengannya tentang tujuan hidup mereka. Namun, yang mengejutkannya, seorang gadis kecil yang menggemaskan membuka pintu. Li Longsing langsung berkata dengan kesal, "Xiao Yu, apa yang kau lakukan di sini?" Xiao Yu terkikik, "Aku datang untuk bermain dengan kakak." "Sudah gelap, berhenti bermain, tidurlah lagi." Li Longsing melambaikan tangannya. "Tidak." Xiao Yu menggelengkan kepalanya, "Kau sibuk dengan urusanmu sendiri beberapa hari ini, kau tidak punya waktu untuk bermain denganku. Sekarang kakak mau bermain denganku, kau ingin mengusirku." Saat itu, Xiao Yu tampak sedih, air mata menggenang di matanya. "Kakak Li, biarkan Xiao Yu tinggal, aku sangat menyukainya," seru Tan Qian-Qian saat itu. "Baiklah, karena Qian-Qian sudah bicara, apa yang bisa Li Longsing lakukan? Ia tak punya pilihan selain mengizinkan Xiao Yu tinggal." "Kakak, kau baik sekali." Xiao Yu yang nakal tertawa dan melompat, menghambur ke pelukan Tan Qian-Qian. Li Longsing menggeleng tak bisa berkata-kata. "Pelukan hangat Qian-Qian adalah pelukanku, bukan?" Dengan kehadiran Xiao Yu, Li Longsing tentu saja tak bisa membicarakan cita-cita hidup dengan Qian-Qian kesayangannya. Ia hanya bisa duduk di sana dan mengobrol santai. Akademi Pemurnian Pil, kantor dekan. Pintunya tertutup rapat, dan 2 orang duduk saling berhadapan di dalam. Salah satunya tak lain adalah Zhao Tianba, Pangeran Zhenbei, yang diam-diam telah kembali ke ibu kota. Yang lainnya adalah Zhou Feng, dekan Akademi Pemurnian Pil saat ini. Zhou Feng berusia sekitar 60 tahun, mengenakan jubah brokat emas panjang. Wajahnya yang panjang dan kurus tampak murung, sedingin es. Matanya yang kecil dan berbentuk segitiga sesekali memancarkan kilatan sinis. Bibir tipisnya mengerucut rapat, hanya sesekali berbicara. Zhao Tianba menatap tajam ke arah Zhou Feng dan bertanya dengan suara berat, "Dekan Zhou, apa keputusanmu?" Zhou Feng menggelengkan kepalanya. "Tidak." Zhao Tianba meraung, "Dekan Zhou, jangan lupa siapa yang menempatkanmu di posisi ini. Tanpa dukungan rahasia keluarga Zhao, mungkinkah kau menjadi dekan Akademi Alkimia?" Zhou Feng mengerutkan kening, tidak senang. "Aku bisa menyetujui apapun, tapi aku tidak bisa menggunakan posisiku untuk keuntungan pribadi dan mengincar para instruktur Akademi Alkimiaku. Lagi pula, anak itu memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dia bukan hanya keturunan langsung keluarga Li, tapi juga Markis Polu di Kekaisaran. Jika aku menyentuhnya, konsekuensinya akan tak terbayangkan." "Haha." Zhao Tianba tertawa marah, dengan nada menghina berkata, "Kau bicara begitu benar, tapi kurasa kau takut pada anak itu dan tidak berani menyinggungnya, kan?" Bibir Zhou Feng berkedut, dan ia tetap diam. Ia memang takut menyinggung Li Longsing, karena Li Longsing adalah bos besar di balik Jubinlou. Bawahannya telah menceritakan semua yang terjadi di Jubinlou hari ini. Meskipun Zhou Feng adalah dekan akademi dan Dao dan seorang alkemis tingkat 5 tingkat tinggi, kekuatannya hanya berada di puncak. Bahkan Si Hanming, seorang kultivator tingkat 5 puncak, menderita kerugian besar dan menjadi pelayan Li Longsing. Bagaimana mungkin dia berani bertindak gegabah? Jika dia setuju, dia mungkin akan kehilangan segalanya juga. Zhou Feng tidak bodoh, tentu saja dia tidak akan melakukan hal sebodoh itu seperti melempar telur ke batu. Melihat Zhou Feng bergeming, Zhao Tianba menggertakkan giginya dan berkata,
selama kau setuju untuk membantuku menyingkirkan Li Longsing, aku bersedia membantumu menemukan semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil tulang surgawi purba. Apa? Zhou Feng terkejut dan tiba-tiba berdiri, bertanya dengan tak percaya, kau benar-benar bisa menemukan bahan untuk memurnikan pil tulang surgawi purba. Bertahun-tahun yang lalu, Zhou Feng telah memperoleh teknik pemurnian badan purba yang disebut teknik pemurnian badan tujuh cahaya secara kebetulan, tetapi untuk menguasai teknik ini, ia pertama-tama perlu memurnikan pil tulang surgawi purba. Sayangnya, bahan untuk memurnikan pil tulang surgawi purba sangat sulit ditemukan. Akibatnya, ia memiliki teknik pemurnian badan super, tetapi tidak dapat mengolahnya. Ini telah menjadi kekhawatiran terbesarnya selama bertahun-tahun. Zhao Tianba mengangguk tegas, sambil dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya untuk mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan, yang kemudian diserahkannya. Ini sebagian dari bahan-bahannya, sisanya, setelah pekerjaan selesai, akan kuberikan padamu. Zhou Feng meraih kantong itu, menemukan beberapa herba untuk memurnikan pil tulang surgawi di dalamnya. Mata Zhou Feng berbinar, napasnya memburu. Kau yakin bisa menemukan herba lainnya? Zhao Tianba terkekeh. Tentu saja, sejak kau memintaku membantumu menemukan bahan-bahan pemurnian pil terakhir kali, aku telah mengerahkan seluruh tenagaku, melakukan pencarian yang panik di wilayah utara, dan akhirnya menemukan ini. Aku juga punya petunjuk tentang herba yang tersisa, tetapi aku tidak bisa memberikannya padamu sekarang. Asalkan kau setuju untuk membantuku melenyapkan Li Longsing, aku akan mengurus semua herba yang tersisa, bagaimana? Kilatan dingin melintas di mata Zhou Feng, dan ia mengangguk tegas. Setuju. Haha, senang bisa bekerja sama. Zhao Tianba tersenyum puas, mengulurkan tangannya yang besar kepada Zhou Feng. Tangan mereka saling bertautan erat. Jika Zhou Feng setuju, Li Longsing pasti akan mati. Dengan kemampuan kutu kupret tua itu, membunuh seseorang di Akademi Alkimia akan sangat mudah. Zhao Tianba berdiri. Dekan Zhou, aku mempercayakan segalanya padamu. Zhou Feng tersenyum sinis. Jangan khawatir, anak itu pasti takkan hidup lebih dari setengah bulan. Haha, Zhao Tianba tertawa terbahak-bahak. Namun, dalam hati, ia mengutuk lelaki tua itu, kutu kupret tua ini sungguh hina, serakah, dan tak pernah puas, tak pernah bertindak tanpa tujuan yang jelas. Ekspresi Zhou Feng tiba-tiba menjadi gelap, dan ia berkata dengan senyum sinis, ingat, setelah aku membunuh anak itu, kau harus segera mengirimkan sisa bahan alkimia kepadaku. Kalau tidak, kau tahu apa yang mampu kulakukan. Mendengar ini, Zhao Tianba bergidik dan mengangguk berulang kali. Jangan khawatir, aku akan segera kembali dan memerintahkan anak buahku untuk menemukan sisa ramuan sesegera mungkin. Setelah itu, ia pergi seolah menghindari wabah. Zhou Feng sangat ahli dalam memurnikan pil racun, ia adalah alkemis raja racun yang tersohor di kekaisaran. Banyak pil racunnya yang tak tersembuhkan. Karena itu, Zhao Tianba takut padanya dan tidak berani menghabiskan waktu bersamanya. Hahaha, melihat Zhao Tianba pergi dengan panik, tawa terbahak-bahak langsung memenuhi ruangan. Malam sudah larut, Li Longsing menatap Xiao Yu yang masih bersemangat, dan berkata tanpa daya, Xiao Yu, sudah malam, kamu harus kembali tidur. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, tidak, aku ingin tidur dengan Kak Qian malam ini. Li Longsing, melihat ekspresi Li Longsing yang frustrasi dan tertekan, Tan Qian tersenyum tipis, Kak Li, kamu kembali dulu, biarkan Xiao Yu tidur denganku. Li Longsing sangat kecewa dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam pelan, tapi, aku juga ingin tidur denganmu. Pah, jangan bicara omong kosong, kamu bisa merusiak anak itu. Tan Qian tersipu malu dan bergumam, kamu harus cepat kembali, kakek dan yang lainnya masih di atas. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Li Longsing terpaksa pergi dengan lesu. Haha, setelah Li Longsing pergi, tawa keras Tan Qian dan Xiao Yu, satu besar dan satu kecil, terdengar dari ruangan di belakangnya. Aku benar-benar mempermalukan diriku sendiri. Kalau aku tahu Xiao Yu akan begitu bergantung, seharusnya aku tidak membawanya ke akademi sejak awal. Li Longsing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan kembali ke kamarnya. Ia duduk bersila dan mulai berkonsentrasi pada kultivasinya. Ia langsung mengaktifkan bab pemurnian badan dari kitab suci Chaos. Seketika, kulitnya membengkak, seperti besi panas membara, memancarkan gelombang energi pemurnian badan yang kuat.
Li Longsing menggunakan indera keilahiannya untuk memeriksa batinnya dan mengangguk puas. Bab pemurnian badannya kini telah mencapai puncak alam pemurnian kulit. Bab pemurnian badan ini terbagi menjadi 5 alam: pemurnian kulit, pemurnian tulang, pemurnian tendon, pemurnian darah, dan pemurnian sumsum. Setelah alam pemurnian kulit dikuasai, seseorang dapat memulai pemurnian tulang. Namun, untuk memurnikan tulang, seseorang harus menggunakan pil tulang surgawi sebagai katalis, sama seperti buah darah merah yang digunakan pada tahap pemurnian kulit. Sayangnya, saya masih kekurangan beberapa bahan untuk memurnikan pil tulang surgawi. Li Longsing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, terpaksa meninggalkan pemurnian tulang untuk sementara. Ia berencana mengunjungi Akademi Alkimia besok untuk melihat apakah ia bisa menemukan bahan-bahan tambahan yang hilang. Menarik napas dalam-dalam, Li Longsing mulai dengan panik mengedarkan kitab suci kekacauan surgawi. Seketika, pusaran besar, yang membentang ratusan kaki, muncul di atas istana. Namun, pusaran itu dengan cepat menghilang di bawah naungan teknik roh penyembunyian purba. Li Longsing tetap tak bergerak, seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, fajar menyingsing. Sebuah ledakan teredam bergema dari dalam badannya. Badan Li Longsing sedikit gemetar, dan badai energi yang dahsyat tiba-tiba menghilang. Matanya bersinar terang, memancarkan cahaya keberuntungan. Melalui periode kultivasi yang tekun ini, ia akhirnya berhasil menembus batas alam transenden tingkat ke-7 dan memasuki tingkat ke-8. Terlebih lagi, energi yang tersisa di dalam badannya telah sepenuhnya dimurnikan saat ini. Ho, Li Longsing menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berdiri. Dari pori-pori yang tak terhitung jumlahnya, cairan hitam perlahan mengalir di badannya yang kekar. Melihat banyaknya kotoran yang muncul dari kulitnya, Li Longsing segera pergi ke belakang, masuk ke bak kayu, dan berendam dengan nyaman. Para instruktur akademi menerima perlakuan yang sangat baik. Setiap kamar memiliki kamar mandi pribadi. Pada siang hari, para pelayan akan merapikan semuanya. Setelah berganti pakaian dengan jubah instrukturnya, Li Longsing keluar dari kamarnya, merasa segar. Saudara Li, selamat pagi. Pintu ke kamar sebelah terbuka saat itu juga. Kamu juga bangun pagi-pagi sekali, tanya Li Longsing sambil tersenyum. Tan Qian menjawab sambil tersenyum, ya, saya akan belajar. Hari ini instruktur Wang akan mengajari kita teknik bertarung. Saya tidak boleh melewatkannya. Oke, silakan. Tan Qian mengangguk dan melangkah pergi. Sosok Si Hanming melintas, ia membungkuk hormat kepada Li Longsing, lalu diam-diam mengikutinya. Li Longsing telah memerintahkannya untuk selalu melindungi Tan Qian secara diam-diam selama periode ini. Li Longsing kemudian pergi, menuju Akademi Alkimia. Sebagai instruktur di Akademi Alkimia, ia harus hadir. Selain itu, ia perlu melihat apakah akademi tersebut memiliki bahan-bahan alkimia yang tidak dimilikinya. Tak lama kemudian, Li Longsing berdiri di pintu masuk Akademi Alkimia. Melihat jubah instruktur barunya, semua murid yang memasuki akademi menatap dengan tak percaya. Mereka tidak menyangka instruktur semuda itu akan datang. Perlu dicatat bahwa instruktur termuda dari 12 instruktur di Akademi Alkimia sudah berusia awal 30-an. Li Longsing telah memecahkan rekor itu. Salam, instruktur. Meskipun terkejut dengan kemudaan Li Longsing, para murid tetap membungkuk hormat saat melihatnya. Li Longsing tersenyum dan melambaikan tangan, menunjukkan bahwa tidak perlu formalitas. Ia melangkah menuju kamar instruktur di dekatnya. Kamar itu sedikit lebih kecil. Saat masuk, ia mendapati 12 instruktur sudah ada di sana, beberapa sedang meninjau rencana pelajaran, yang lain mengobrol dan tertawa, sebuah suasana yang meriah. Dengan masuknya Li Longsing, seluruh ruangan instruktur langsung hening. Semua orang menatapnya tak percaya. Tuan-tuan, bolehkah saya bertanya di mana dekan? Saya di sini untuk mendaftar, kata Li Longsing sambil tersenyum. Ah, anak muda, Anda instruktur baru. Siapa nama Anda? Pada saat itu, seorang instruktur wanita parubaya yang menawan mendekat, bertanya dengan senyum menggoda. Li Longsing, jawab Li Longsing. Li Longsing, nama itu terdengar sangat familiar. Instruktur wanita parubaya itu sedikit mengernyit, tenggelam dalam pikirannya. Li Longsing. Mungkinkah Anda Markis Polu, Li Longsing, yang baru-baru ini menjadi perbincangan di seluruh kekaisaran? Sebuah suara seperti gong yang patah tiba-tiba terdengar. Li Longsing menatap instruktur yang tinggi dan mengesankan itu dan mengangguk.
Ini saya. Wow, jadi Anda Markis Polu yang terkenal itu. Sungguh, pahlawan muncul dari kalangan muda, seru instruktur wanita parubaya itu, matanya menyala-nyala saat menatap Li Longsing. Melihat tatapan tajam sang instruktur, yang seolah ingin melahapnya bulat-bulat, Li Longsing tersenyum tak berdaya. Permisi, di mana dekan? Oh, dekan ada di ruangan sebelah. Instruktur wanita itu kemudian tersadar dari lamunannya, tersenyum meminta maaf, dan menunjuk ke ruangan samping yang terpisah di sebelahnya. Li Longsing melangkah mendekat dan mengetuk pintu. Masuk, pintu terbuka pelan dari dalam. Li Longsing mendongak dan melihat seorang pria tua, sekitar 60 tahun, dengan wajah seperti kuda, duduk di sana. Tatapan pria tua itu juga tertuju padanya saat itu, kilatan dingin terpancar dalam di matanya. Ekspresi Li Longsing sedikit menggelap. Ia berpikir, aku bahkan tidak mengenalinya, jadi mengapa pria tua ini memiliki aura pembunuh yang begitu tersembunyi terhadapku? Jadi, kau instruktur baru, Li Longsing. Pria tua berwajah kuda itu tak lain adalah Dekan Zhou Feng. Setelah mengamati Li Longsing sejenak, ia berbicara dengan nada dingin. Li Longsing menggerutu, saya di sini untuk melapor. Zhou Feng mengambil sebuah dokumen dari meja dan mulai membacanya. Tak lama kemudian, ia berkata dengan lantang, Anda baru di sini dan belum berpengalaman, jadi Anda akan mulai mengajar kelas pemula. Oke, Li Longsing mengangguk dan hendak pergi. Saat itu, suara Zhou Feng terdengar lagi, untuk menyambut Anda, semua orang akan berkumpul di Jubinlou malam ini. Ingat, Anda tidak boleh absen. Oke, saya mengerti. Li Longsing mengangguk. Bersambung.